Halo semuanya. Nah, akhirnya Camilla sudah kembali nih ke Kekaisaran Fabler. Tapi karena dia perginya terburu-buru, ternyata ada sesuatu yang tertinggal. Nah, apa itu yang terlupakan oleh Camilla? Yuk kita langsung aja ke ceritanya. Apa aku mati lagi? Kematian kali ini benar-benar konyol. Aku mati saat sedang makan. Tawa hampa lolos dari bibirku. Sampai kapan aku harus menjalani kehidupan seperti ini? Percuma saja mencoba bunuh diri. Keesokan harinya, aku akan hidup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah sudah menjadi takdir yang tetap, aku harus tetap hidup sampai periode waktu tertentu tercapai. Awalnya, aku hidup dengan sungguh-sungguh. Aku menganggapnya sebagai hadiah dari Tuhan, mencoba memperbaiki kesalahan dari kehidupan sebelumnya, dan berusaha menjalani hidup yang lebih baik. Namun, bagaimana jika itu terjadi 3 kali, 4 kali, hingga lebih dari 20 kali? Semuanya menjadi tidak bermakna. Jika semua kerja keras yang kulakukan akan kembali ke titik nol dalam sekejap, untuk apa aku berusaha? Begitu juga dengan balas dendam. Ers, pria yang membunuh ayahku. Aku telah membunuhnya, dan membunuhnya lagi berkali-kali. Aku mengerahkan segala cara untuk membalas dendam. Tetapi sejak suatu titik, aku mulai tertawa saat melihat pria itu berdiri lagi di depanku dengan menyandang status sebagai pamanku. Kenapa hanya aku yang harus hidup seperti ini? Kenapa hanya aku yang harus mengingat situasi ini? Kehidupan itu sendiri perlahan menjadi membosankan. Situasi yang sama, orang yang sama, waktu yang sama. Hanya aku yang berbeda di tengah-tengah itu semua. Apa? Putra mahkota selamat? Benar, Tuan. Namun untuk pertama kalinya terjadi sebuah perubahan. Hal-hal yang jelas berbeda dari kehidupan-kehidupan sebelumnya mulai bermunculan. Jadi pemilik batu sihir itu adalah Putri Sorpel. Benar demikian, Tuan. Dan di pusat perubahan itu selalu ada satu orang, Camilla Sorpel. Ada apa ini? Mengapa segalanya berubah? Sesuatu yang tidak pernah terjadi sekalipun dalam kehidupan yang berulang tanpa henti ini, kini sedang terjadi. Setelah sekian lama, jantungku berdebar. Perubahan. Sebuah perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Kenyataan itu saja sudah membuatku senang. Mungkin saja dia juga makhluk yang sama sepertiku. Aku tersenyum. Aku ingin menemuinya. Begitu mendalam hingga aku sendiri tidak bisa memahaminya. Kau pasti merasa kesepian. Dan aku pun menyadarinya. Mengapa aku begitu ingin menemuinya? Ternyata aku merasa kesepian. Aku merasa sunyi. Karena kenyataan bahwa aku selalu ditinggalkan sendirian setiap saat. Untuk pertama kalinya, aku bisa tertawa lepas tanpa memikirkan apapun. Karena pertemuan dengannya benar-benar menyenangkan. Karena aku bahagia menemukan seseorang yang memahamiku untuk pertama kalinya. Ternyata, perubahan yang kuinginkan itu adalah dirimu. Aku benar-benar tidak ingin melepaskan kesenangan ini. Dorman? Nona! Suara mendesak Dorman terdengar dari dalam bola komunikasi. Nona ada di mana sebenarnya? Di rumah? Rumah? Iya. Benarkah? Saya sudah mencari kemana-mana, tapi Nona tidak ada. Lalu, ini Nona menghubungi dari mana? Katanya di rumah. Rumah yang mana? Rumahku, kamarku. Apa maksud Nona? Sekarang saja saya sedang ada di kamar Dorman yang tadi memberondong pertanyaan tanpa jeda tiba-tiba terdiam. Sepertinya dia baru saja menyadari sesuatu. Jangan-jangan rumah yang Nona maksud itu, apakah kediaman keluarga Sorpel yang ada di Kekaisaran Fabler? Iya. Jadi maksud Nona, sekarang Nona pulang ke sana sendirian? Bisa dibilang begitu. Lalu saya bagaimana? Kamu... Entahlah. Camilla menggaruk pipinya pelan. Dia sendiri sadar situasi ini agak konyol, tapi tidak ada kata-kata yang bisa dia sampaikan untuk menghibur Dorman. Tega, Nona tega sekali. Camilla seolah bisa membayangkan sosok Dorman yang sedang gemetaran karena syok. Tega-teganya Nona meninggalkan saya di sini. Kiu! Benar kan, King? King juga sekarang ada di Kiu! King ada di sini kok. Tiba-tiba cahaya terang memancar, dan tahu-tahu King sudah muncul di hadapannya. Begitu lokasinya terkonfirmasi melalui komunikasi tadi,
King langsung terbang kemari. Sungguh ajaib. Dorman kembali terdiam. Membayangkan Dorman yang pasti sedang melongo, Camilla hanya bisa tersenyum canggung. Aku memang merasa sedikit bersalah sih. Karena bergerak dalam kepanikan, dia sama sekali tidak terpikir untuk mengurus orang lain. Sampai-sampai King saja tertinggal. Jadi mau bilang apa? Baru setelah situasi agak tenang, dia teringat bahwa dia pergi ke sini tanpa pamit sama sekali kepada pihak Gracia. Setelah menemukan jawaban dalam keheningan singkat, Dorman mulai meratap. Dasar, dia tahu sendiri kalau aku tidak sengaja, tapi masih saja begitu. Tega, tega-teganya hanya saya yang ditinggalkan di sini. Camilla membujuknya perlahan saat Dorman terus mengulang kalimat yang sama. Nanti aku akan bicara baik-baik pada Duke Eskra. Bukan itu masalahnya. Katanya lingkaran sihir akan segera normal kembali, jadi tunggulah sebentar. Jadi Nona menyuruh saya sendirian di sini sekarang? Iya, kamu akan baik-baik saja. Nona jahat. Iya, iya, semangat ya. Nona Camilla. Camilla buru-buru memutus komunikasi. Apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Lagi pula, tidak mungkin kan Duk Eskra mengusir orang itu hanya karena aku tidak ada. Kiu! Camilla menunduk saat merasakan sakit yang tajam di tangannya. Ternyata King sedang menggigit tangannya kuat-kuat. Lihat bocah ini, kau baru saja menggigitku. Kiu kiu. Biasanya King akan langsung melunglai dan bermanja-manja, tapi kali ini ekspresinya tetap merengut. Sepertinya dia benar-benar merajuk karena ditinggalkan. Camilla memasang wajah menyesal di depan King yang sedang marah besar itu. Maaf ya, waktu itu aku benar-benar tidak sadar. Ciu! Baiklah, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ciu! Mendengar permintaan maaf yang tulus itu, anak harimau itu mengangguk angkuh seolah berkata akan memaafkannya kali ini saja. Lalu seakan tidak pernah marah, dia menjilati tangan yang tadi dia gigit. Camilla tersenyum tipis sambil mengusap kepala King dengan lembut. Ngomong-ngomong, kemana perginya pria itu? Jainer, orang yang mengantarnya sampai ke sini, sudah menghilang entah kemana. Menurut Zeno, Jenner diam-diam menyembunyikan keberadaannya saat Lutfil muncul. Benar-benar pergerakan yang tanpa suara, khas seorang pembunuh. Menjelaskan situasi ini kepada orang lain akan terasa sangat ambigu. Saat ini, semua lingkaran sihir yang dijaga oleh Mana sedang mengalami gangguan kecil di sana-sini. Dalam situasi seperti ini, jika ketahuan bahwa dia kembali dengan bantuan Jenner, pasti banyak orang yang akan mencurigai identitas pria itu. Kalau dipikir-pikir sih, memang ajaib. Meskipun seluruh lingkaran sihir Kekaisaran Febler lumpuh sementara, lingkaran sihir milik cabang Khan tetap berfungsi normal. Jenner pernah bilang, mereka bisa menembus jaring pengawas kedua negara dan menggunakan lingkaran sihir dengan bebas. Dan setelah mengalami ini sendiri, Camilla tidak bisa tidak kagum lagi pada kemampuan rahasia mereka. Apa dia langsung kembali ya? Padahal dia ingin mengucapkan terima kasih dengan layak. Sebagai imbalan atas bantuannya kali ini, dia merasa harus membalas budi saat bertemu lagi nanti. Sambil mengusap kepala King yang terus merengek, Camilla kembali tenggelam dalam pikirannya. Siapa sebenarnya orang-orang yang meruntuhkan menara pelindung? Dan apa tujuannya? Karena semua penyihir yang berjaga telah tewas, tidak ada petunjuk sama sekali. Meskipun dikabarkan bahwa pihak istana maupun menara sihir sedang melakukan penyelidikan aktif, sepertinya tidak ada hasil yang berarti. Di sini juga tidak ada CCTV. Sepertinya kasus ini pun akan berlalu begitu saja tanpa kejelasan. Haruskah aku ke sana sekali lagi? Menara pelindung yang runtuh itu memang tidak ada saksi mata yang masih hidup. Tapi mungkin saja kan ada saksi mata yang sudah mati. Namun Camilla segera menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada yang memintanya mencari pelakunya. Jadi dia tidak ingin repot-repot melakukan hal seperti itu. Sudah cukup memusingkan berurusan dengan hantu yang datang mencarinya. Masa dia harus pergi mencari hantu sendiri? Akhir-akhir ini interaksinya dengan hantu terasa terlalu sering. Dia merasa perlu membatasinya. Kalau terus begini, bisa-bisa dia berteman dengan lebih banyak hantu daripada dengan manusia. Tapi ini aneh. Apa yang aneh, Nona? Entah sejak kapan datangnya, hantu pelayan setia Derin sudah berdiri di sana sambil tersenyum lebar menatap Camilla. Kapan kamu datang?
Baru saja. Selamat datang kembali, Nona. Di mana Perol? Kamila memiringkan kepalanya karena tidak melihat Perol, hantu koki yang biasanya selalu menempel dengan Derin. Mungkin dia sedang di kafe? Di kafe? Dia sangat tertarik dengan hidangan penutup yang dibuat oleh teman Anda, Nona Lila. Belakangan ini dia sering sekali berada di sampingnya. Lilaku masih bekerja keras seperti biasa ya. Kamila merasa harus segera pergi menemuinya dalam waktu dekat. Selama aku pergi, tidak ada kejadian khusus kan? Padahal itu hanya pertanyaan basa-basi. Namun, Darin justru memberikan senyuman misterius menanggapi pertanyaan Kamila. Tepat saat Kamila hendak melayangkan tatapan heran, Darin lebih dulu mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa yang Nona maksud tadi? Apa ada sesuatu yang aneh? Oh itu, tidak ada yang bertanya pada aku. Tentang apa Nona? Tentang semuanya. Sampai-sampai Kamila merasa malu sendiri karena sudah susah payah memikirkan alasan apa yang harus dia gunakan untuk menjelaskan cara dia kembali kemari. Ternyata tidak ada satupun orang yang bertanya. Mereka semuanya merasa senang karena aku telah kembali. Dia tidak mendengar satupun pertanyaan tentang apa yang terjadi di Gracia. Apa mereka tidak penasaran? Jika dia berada di posisi mereka, dia pasti akan langsung memberondong dengan berbagai macam pertanyaan begitu melihat wajah orang yang dicari. Melihat Kamila yang terus memiringkan kepala kebingungan, Darin kembali tersenyum tanpa kata. Mungkin karena ini hari pertama, jadi mereka takut aku kelelahan. Mungkin saja begitu, Nona. Benar kan? Menyimpulkan bahwa kemungkinan itu sangat besar, Kamila pun mengangguk pelan. Dia pun mulai menyusun berbagai alasan di kepalanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan padanya nanti. Ternyata dugaan Tuan Alberto benar. Benda itu benar-benar disegel di dalam menara penjaga. Pendeta Daniel tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sesuatu yang telah membelenggu kita semua begitu lama, akhirnya hancur juga. Kerja bagus. Sosok yang duduk di dalam kegelapan itu pun memuji jasa Daniel dengan suara yang penuh kepuasan. Di tangannya tergenggam sebuah batu yang memancarkan cahaya merah berdenyut. Untung saja kekuatan yang menyelimuti menara pelindung sudah melemah. Jika tidak, kita pasti tidak akan bisa mendeteksi keberadaan artefak suci ini. Amiel pasti akan menangis di bawah tanah sana. Dasar orang-orang bodoh. Benar sekali, Tuan. Padahal dia sudah berpesan dengan sangat sungguh-sungguh. Tapi bisa-bisanya mereka melupakan itu semua dalam waktu singkat. Penyihir Agung Amial, setelah menyelesaikan pembangunan menara pelindung, dia meninggalkan satu pesan bagi generasi penerusnya, yaitu untuk mengizinkan setiap penyihir yang ada di benua ini menggunakan menara pelindung yang dia bangun dengan bebas dan sepuas hati mereka. 500 tahun memang waktu yang lebih dari cukup untuk membuat orang lupa. Namun seiring berjalannya waktu, menara pelindung mulai membatasi akses masuk di bawah pengelolaan menara sihir. Mereka melakukannya karena khawatir menara itu akan rusak. Tetapi pada akhirnya, keputusan itu justru menjadi langkah terburuk yang pernah mereka ambil. Tidak disangka, ternyata energi pusaka itu tersembunyi di bawah mana dari penyihir yang tak terhitung jumlahnya. Penyihir Agung Amial, sosok pria yang namanya identik dengan masalah. Terutama jika dia sedang bersama Mars dan pedang pelindung miliknya. Amial telah menghancurkan pusaka-pusaka yang menjadi simbol kekuatan gereja secara sistematis. Apapun yang tidak bisa dihancurkan akan dia segel dengan cara apapun. Pusaka yang mereka temukan kali ini adalah salah satunya, tersembunyi di dalam menara pelindung dengan energi yang tertutup oleh aliran mana raksasa di sekelilingnya. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Ketika upaya mereka untuk menyusup ke kediaman Sorpel bersama Lania telah gagal, seluruh sumber daya dialihkan untuk melacak pusaka tersebut. Keputusan tegas ini membuahkan hasil yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi cemas kehabisan waktu. Para umat pasti akan sangat gembira. Pusaka yang paling penting akhirnya telah kembali. Apapun kata orang, sumber kekuatan gereja adalah keabadian. Namun, tanpa pusaka-pusaka tersebut, keabadian itu tidaklah sempurna. Bahkan setelah mendapatkan kehidupan baru dalam tubuh yang direvitalisasi, berlalunya waktu akan membuat tubuh tersebut menua secara kasat mata hingga tidak bisa digunakan lagi. Disintegrasi yang cepat antara hubungan jiwa dan raga membuat proses tersebut tidak berkelanjutan. Namun dengan kekuatan pusaka ini, proses penuaan dapat diperlambat.
Setidaknya, masalah itu kini telah teratasi. Jelas sekali kalau Lady Eva telah menjagamu, Tuan Alberto. Waktunya sangat tepat, mengingat momen itu juga sudah hampir tiba. Sebuah kekehan lembut bergema dari kegelapan. Waktu untuk memilih telah diperpanjang. Anda belum memutuskannya? Akan lebih mudah untuk memanfaatkan koneksi anak kedua. Benar, mereka sudah menjalin hubungan dengan gereja kita. Tapi kekuatan anak pertama itu, tolong ambillah waktu Anda dan putuskan dengan hati-hati, Tuan. Pilihan Anda akan menentukan masa depan gereja kita. Tangannya menggenggam batu merah delima itu mengencang. Aku harus segera memutuskannya. Kekehannya terdengar semakin dalam. Pembersihan di menara pelindung menunda kemajuan urusan kita yang lain. Maksud Anda pedang pelindung? Ya, kita mungkin harus bertindak cepat. Senjata itu selalu menjadi duri dalam daging. Itu benar. Meski kekuatan aslinya telah memudar, kita tidak boleh mengambil resiko. Saya akan memastikan pemusnahannya segera dilakukan. Mendengar kata-kata Daniel, kekehan pos lainnya bergema dari bayang-bayang. Bagaimana dengan para penyihir hitam di wilayah Turu? Mereka ingin bergabung dengan gereja kita, tapi ada masalah, Tuan. Masalah? Mereka sedang diburu oleh keluarga Sepra. Apakah mereka sudah terekspos? Sepertinya jumlah kematian yang mereka akibatkan akhirnya menarik perhatian keluarga Sepra. Apa yang harus kita lakukan? Mereka bisa jadi sangat berguna bagi kita jika bergabung. Setelah merenung sejenak, sosok dalam bayangan itu mengambil keputusan cepat. Tinggalkan mereka. Apa? Di saat kritis seperti ini, kita tidak boleh terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Dimengerti?